Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang akhirnya jadwal pencairan PKH tahap keempat sudah diumumkan, sahabat YouTube. Yang di tahap ketiga belum cair, terus bagaimana? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang akhirnya jadwal pencairan PKH tahap keempat sudah diumumkan sahabat YouTube. Yang belum cair di tahap ketiga, terus bagaimana? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasinya terkait dengan kapan sih jadwal pencairan PKH tahap yang keempat ini diumumkan, ataupun PKH tahap keempat ini nanti dicairkan di bulan berapa dan kira-kira di minggu ke berapa. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa poin penting ya sahabat YouTube terkait dengan catatan rapat koordinasi antara Direktur JSK, kemudian Kasubdit, Kasih JSK, dan juga Korek di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2021 sahabat YouTube ya. Jadi target penerima PKH ini adalah 10 juta keluarga penerima manfaat ya sahabat YouTube. Dan perlu dipahami, di tahap yang pertama kemarin yang dicairkan pada bulan Januari ya sahabat YouTube, itu yang dicairkan ataupun total penerima PKH yang cair itu sebanyak 9,8 juta KPM. Kemudian di tahap yang kedua, tepatnya di bulan Maret akhir ya, di April awal bulan ya sahabat itu yang dicairkan adalah sebanyak 9,6 juta KPM. Kemudian di tahap 3 ini sampai dengan termin ke-6 ya sahabat itu, ini yang dicairkan ini sebanyak 9,3 juta KPM. Nah, kenapa bantuan ataupun target penerima PKH ini dari tahap ke tahap ini jumlahnya terus berkurang ya sahabat YouTube? Karena di setiap tahap tentunya ini sudah banyak dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini yang tidak memiliki komponen ataupun yang sudah graduasi secara alamiah ataupun graduasi secara mandiri sejahtera sahabat YouTube. Nah, kemudian di termin 1 hingga termin ke-6 di tahap yang ketiga ini yang dicairkan sudah sebanyak 9.304.291 KPM. Dan di termin ke-6 sahabat YouTube ini ada tambahan KPM baru ya sebanyak 213.432 KPM di seluruh Indonesia, penggenapan 10 juta KPM. Jadi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini terus berupaya untuk menggenapkan penerima PKH, KPM PKH ini hingga 10 juta KPM penerima sahabat itu. Data yang digunakan adalah data yang sudah padan dengan DTKS dan juga Dukcapil. Kemungkinan besar yang diambil ya penambahan by sistem ini sahabat itu, ini adalah KPM dari bantuan sembako atau bantuan BPNT, karena memang yang bersangkutan si KPM ini sudah memiliki kartu KKS, kemungkinan besar seperti itu ya sahabat itu. Dan pertanyaannya bagi yang belum cair di tahap ketiga ini bagaimana? Jadi sahabat itu sabar saja karena terus proses penyiapan data KPM yang datanya masih bermasalah dan sebagainya ini masih terus diupayakan agar di tahap yang ketiga ini bisa dicairkan sahabat YouTube ya. Jadi sabar saja, bantu doa semoga yang masih belum cair di tahap ketiga ini semoga menyusul di termin yang ketujuh ataupun di termin ke-8 ya sahabat YouTube. Jadi ditunggu saja karena ini untuk pencairan bantuan PKH tahap yang keempat ini insya Allah akan dilakukan
pada bulan Oktober tahun 2021. Kalau sekarang sudah Agustus akhir, kemungkinan September ini masih ada waktu 1 bulan. Untuk bulan September kita doakan saja yang masih belum cair di bulan September ini bantuannya bisa dicairkan ya sahabat hidup. Jadi semoga seperti itu. Dan untuk informasi bantuan PKH tahap yang keempat ini kapan jadwal pencairannya, jadi sudah diumumkan oleh Menteri Sosial Bu Risma di awal tahun, di bulan Januari tahun 2021. Mungkin sahabat itu bisa cek-cek di video sebelumnya di bulan Januari di channel Diari PKH. Di situ sudah diinformasikan bahwasanya bantuan PKH ini dalam 1 tahun di tahun 2021 ini dicairkan sebanyak 4 tahap ya sahabat hidup. Tahap pertama di bulan Januari, tahap kedua di bulan Maret akhir dan April awal, kemudian tahap ketiga di akhir bulan Juli ya sahabat hidup. Mohon maaf, di awal bulan Juli. Kemudian tahap yang keempat ini insya Allah akan dilakukan di minggu pertama ya sahabat hidup, diupayakan di minggu pertama ini sudah bisa diterima oleh keluarga penerima manfaat bantuan PKH di bulan Oktober tahun 2021 sahabat hidup. Jadi itu informasinya ya. Informasi yang pertama terkait dengan catatan terkait dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Direktur JSK, kemudian Kasubdit, kemudian Kasih JSK dan juga Korek pada tanggal 16 Agustus tahun 2021. Di situ dijelaskan bahwasanya saat ini sampai dengan termin ke-6 yang dicairkan sudah mencapai 9,3 juta KPM, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia terus mengupayakan supaya penerima PKH ini genap hingga 10 juta KPM. Dan bagi yang masih belum cair hingga saat ini yang di tahap ketiga, harap bersabar, coba konsultasi ke pendamping PKH-nya masing-masing. Apakah sahabat YouTube semua ini datanya masih aktif? Artinya masih aktif itu masih masih terdata di EPKH atau tidak? Artinya tidak, ini sudah graduasi. Namun banyak sekali ya penerima manfaat itu yang sudah graduasi alamiah, namun tidak mengetahui karena mungkin kebiasaan ataupun yang sudah terlalu sering mendapatkan bantuan PKH, akhirnya lupa kalau sudah tidak memiliki komponen PKH. Jadi perlu diingat, untuk bantuan PKH sampai dengan saat ini cara perhitungannya untuk anak balita itu maksimal 2 anak dalam satu keluarga ya sahabat hidup. Apabila sahabat itu memiliki 2 anak balita namun yang tercatat menerima bantuan PKH itu hanya 1, mungkin yang 1 ini masih belum terdaftar di DTKS. Silakan lapor ke operator 6NG, operator DTKS di desa ataupun di kelurahan masing-masing ya sahabat hidup, supaya dimasukkan ataupun dicatatkan di DTKS-nya. Kemudian untuk ibu hamil ini yang terhitung maksimal kehamilan yang kedua. Jadi kalau kehamilan yang ketiga ini juga sudah tidak bisa sahabat itu. Kemudian untuk anak sekolah SD, SMP maupun SMA ini dalam satu keluarga maksimal hanya 1 anak sekolah saja dalam satu jenjang. Misalkan SD-nya 2, SMP-nya 1, maka SD-nya yang dihitung 1, kemudian baru SMP. Jadi seperti itu sahabat itu ya. Kalau SMP-nya 3, SMA-nya 1 ya SMP-nya tetap dihitung 1, kemudian SMA. Jadi seperti itu. Kemudian untuk lansia ini minimal 70 tahun ke atas ya untuk lansia, dan maksimal 1 orang lansia saja dalam satu keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Dan untuk disabilitas berat ini juga sama, maksimal 1 orang disabilitas berat dalam satu keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Jadi kalau misalkan dalam aturan tersebut kok masih ada RT yang belum masuk perhitungan bantuan PKH, bisa dicek ke pendamping PKH-nya. Kalau misalkan belum tercatat di DTKS, segera lapor ke operator 6NG di desa ataupun di kelurahan masing-masing supaya dicatat masuk DTKS sahabat itu. Jadi itu informasi pada video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Oke sahabat YouTube, sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.